Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mela Gusni, ibu rumah tangga biasa yang kadang bahas konten budgeting, kadang kontennya beberes juga. Nah, di video kali ini aku mengawali kegiatan pagi hari dengan memakaikan baju anakku. Nah, ini dia habis mandi tadi, sekarang tinggal pakai baju. Teman-teman semua gimana nih kabarnya? Semoga tetap sehat dan tetap waras menjalani peran sebagai ibu rumah tangga. Tetap semangat. Semoga apa yang kita lakukan demi keluarga, mengurus anak, mengurus rumah tangga dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin. Nah, setelah Arkam selesai pakai baju, aku mau nyisirin dulu rambutnya. Ini rambut Arkam sekarang udah lumayan panjang lagi, udah mulai gondrong, tapi masih bingung mau motongnya, teman-teman. Sesuai judul dan thumbnail, hari ini aku pengen bahas tentang investasi di emas Padang. Tapi sebelumnya aku mau bikin cemilan dulu buat Arkam. Ini ceritanya aku pengen bikin nugget ala-ala gitu teman-teman, tapi sebenarnya lebih mirip kayak martabak telur gitu sih. Ini bahannya pakai misoanya udah direbus dulu sebentar, lalu ditambahin 1 butir telur dan juga daun bawang, terus diaduk-aduk rata. Nggak lupa juga tadi aku tambahin bumbu halus, bawang putih, bawang merah, dan sedikit garam. Nah, ini setelah semuanya tercampur rata, aku masukin ke tempat aluminium karena abis ini mau dikukus. Nah, ini penampakannya setelah dikukus selama lebih kurang 15 menit, teman-teman. Jadi lebih padat dan misoa sama telurnya itu menyatu. Ini aku mau potong-potong dulu. Aku potong kotak-kotak biasa aja ya, teman-teman. Akhir-akhir ini Arkam lagi doyan banget sama nugget, teman-teman. Nugget cam kayak Bertos gitu. Takutnya kalau dia keseringan makan nugget, kan kalau yang kita beli yang kemasan itu ada pengawet, terus ada penyedapnya juga ya. Jadi aku bikin ini aja. Alhamdulillah anaknya juga suka. Nah, ini setelah dipotong-potong, aku cemplungin ke adonan tepung serbaguna, lalu digoreng. Ini aku bikin videonya sekali take aja ya teman-teman, nggak digoreng sampai habis, soalnya ntar di pertengahan video ternyata kompornya itu mati. Aku kira gasnya habis, ternyata karena aku setting HP-nya itu terlalu kekecilan, teman-teman. Nah, ini setelah digoreng penampakannya begini, lumayan buat cemilan Arkam, bisa dijadiin lauk juga. Teman-teman bisa cobain di rumah. Selamat datang kembali di konten budgetingnya aku. Nah, sesuai judul dan thumbnail, aku hari ini mau bahas tentang emas Padang. Tapi sebelumnya aku mau ngisi challenge receh aku dulu, challenge 2000-an sambil cerita-cerita. Teman-teman udah pernah lihat emas Padang belum? Nah, kalau belum, aku kasih tahu. Emas Padang itu bentukannya lebih kuning, teman-teman, daripada emas yang aku lihat kebanyakan di Jawa ini. Dia itu bentuknya kuning banget, karena emas Padang adalah emas 24 karat. Dan kita kalau di Padang pakai satuannya itu emas, teman-teman. Jadi satu emas itu sama dengan 2,5 gram. Sedangkan kalau di sini kan satuannya langsung gram ya. Dan untuk emas yang kadar 70 itu di Padang disebutnya gram, teman-teman. Karena bentukannya merah ya. Jadi kita nggak nyebutnya itu emas, padahal tetap aja kan sama-sama emas. Teman-teman paham nggak? Semoga paham dan bisa dimengerti ya teman-teman penjelasanku.
Jadi, kenapa aku lebih memilih untuk investasi di emas Padang? Pertama, karena aku sendiri ya orang Padang, jadi aku lebih paham tentang emas Padang ketimbang emas yang ada di Jawa ataupun emas antam atau logam mulia. Nah, kalau kebanyakan sekarang itu kan orang-orang pada milih logam mulia ya, karena minim inflasi dan nilainya nggak bakalan berkurang juga dari tahun ke tahun. Tapi bagi aku sama aja sih, ke emas Padang itu juga nggak akan berkurang teman-teman, malahan cenderung naik tiap tahunnya. Untuk harga jualnya sendiri, emas Padang itu mengikuti harga ketika kita menjual emasnya teman-teman, nggak mengikuti harga yang tertulis di kwitansi. Jadi kalau kita jual emas nih, misalkan kita beli di harga 700.000 per setengah emasnya, ntar kita jual harga emas udah 1 juta, ya tetap kita dapat duitnya itu 1 juta, paling dipotong kalau ada yang patah atau minus. Nah, bentukannya itu kayak gini teman-teman, kuning. Mungkin teman-teman pernah lihat kalau emas Madura, aku lihatnya agak mirip sama ini, atau mungkin emang mirip karena sama-sama 24 karat. Sedangkan emas di Jabodetabek aku beli di Jakarta maupun di Cikarang sama teman-teman, aku lihat emasnya itu bentukannya lebih merah. Teman-teman bisa lihat sendiri perbedaannya dari warnanya ya. Dan untuk karatnya juga beda. Ini 24 karat, sedangkan kalau yang ini aku kurang tahu, tapi katanya kadarnya itu cuma 70%. Dan ini harga jualnya, kalau kita jual itu kan ngikutin harga yang ada di nota ya, walaupun emas lagi naik. Apalagi kalau kita jualnya itu ada yang minus, kayak copot atau ada yang putus, harganya bisa lebih anjlok lagi teman-teman. Nah, jadi itu salah satu alasan aku kenapa lebih memilih buat menabung di emas Padang. Nah, buat teman-teman sendiri mungkin yang lebih paham tentang perhiasan, emas perhiasan di Pulau Jawa atau tentang logam mulia, boleh dong sharing tentang pengalamannya atau tips-tipsnya yang lebih teman-teman ketahui tentang peremasan. Apalagi sekarang lagi gencar-gencarnya ya pada investasi di logam mulia. Segitu dulu sharing aku tentang emas Padang. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.